Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Hari ini Selasa 16 Juni 2020, firman Tuhan kembali menyapa kita. Pagi ini dari kitab Kejadian pasal 47 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Yang oleh Sabda Bina Umat diberikan judul Kasih Karunia Allah Terus Berlanjut. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Engkau boleh menyertai tidur malam kami, sehingga pagi ini kami dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh dengan semangat serta kekuatan yang baru, untuk kami boleh terus berkarya di hari-hari yang Engkau masih percayakan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas kami akan membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami diberikan pengertian untuk memahaminya dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kejadian pasal 47, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lalu kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membaca kisah Yakub dalam bacaan kita saat ini, apalagi kalau kita mengingat kisah panjang kehidupan Yakub yang kehilangan anak yang dikasihinya Yusuf, kemudian dipertemukan kembali dan kini berakhir bahagia, di mana Yakub bertemu Firaun dan Firaun memperbolehkan ia beserta anak-anaknya tinggal di tanah Goshen, membuat saya mengingat salah satu penggalan lirik lagu. Kumulai dari diri sendiri baitnya yang kedua. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini ingin mengajak kita untuk melihat kasih karunia dan janji penyertaan Allah yang senantiasa nyata dan selalu hadir mewarnai kisah panjang kehidupan Yakub, seorang yang taat kepada Allah. Diceritakan bahwa akhirnya Yakub bertemu kembali dengan Yusuf, anak yang dikasihinya, dan mereka berharap untuk dapat tinggal di tanah Goshen. Goshen adalah kawasan pengembalaan yang letaknya itu di sebelah timur Sungai Nil di utara Mesir, dan Yusuf mengajak Yakub, ayahnya beserta saudara-saudaranya untuk menghadap Firaun. Tujuan utama untuk menghadap Firaun adalah memohon izin agar diberikan izin untuk tinggal di tanah Goshen yang merupakan bagian atau kawasan dari Mesir. Nah, dalam pasal sebelumnya, pasal 46 ayat yang ke-33 sampai 34, Yusuf telah memberitahu terlebih dahulu kepada ayah juga saudaranya, apabila Firaun bertanya tentang apa pekerjaan mereka, haruslah saudaranya itu berkata bahwa mereka adalah gembala domba, agar mereka boleh tinggal di tanah Goshen.
Mengapa demikian? Karena bagi orang Mesir, gembala yang mengembara dari timur dipandang rendah kedudukannya dan dipandang tidak suka berbaur dengan mereka, dengan orang-orang asli di Mesir. Sehingga maksud Yusuf adalah agar Firaun memperkenankan ayah dan keluarganya untuk tinggal di Goshen terpisah dari penduduk lain. Dan benar saja apa yang direncanakan Yusuf sungguh terjadi. Firaun dalam bacaan kita memperbolehkan Yakub, ayahnya dan saudara-saudara Yusuf untuk tinggal dan menetap di Goshen. Bahkan yang luar biasa lagi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini, dan biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Apa yang diberikan Firaun ini ternyata melebihi dari apa yang diharapkan atau direncanakan oleh Yusuf sebelumnya. Yusuf mengharapkan agar diperkenankan untuk keluarganya tinggal di Goshen. Namun yang terjadi adalah tidak hanya diperkenankan menetap di tanah Goshen, namun Firaun mengatakan bahwa tanah Mesir itu terbuka untukmu. Artinya bahwa Firaun menerima dengan baik keluarga Yusuf. Sehingga dikatakan, ini tanah Mesir ini terbuka untukmu, untuk keluargamu. Dan lebih daripada itu, bahkan Firaun juga memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara Yusuf. Apabila ada di antara mereka yang tangkas, mereka akan dijadikan pengawas ternak Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali melihat perjalanan hidup Yakub, kita melihat kembali, flashback kembali akan perjalanan hidup seorang yang bernama Yakub, apakah Yakub mengira ia akan kehilangan anak yang dikasihinya? Tentu tidak. Apakah kemudian ia juga bisa mengira bahwa anak yang hilang ternyata masih hidup? Tentu juga tidak. Dan apakah ia bisa mengira bahwa hidupnya di usia senja bisa dikatakan berakhir happy ending, berakhir bahagia, karena ia pada akhirnya diizinkan menetap di tanah Goshen yang adalah bagian dari negeri lain, bahkan ia diperkenankan tinggal di sana sampai ia mati. Tentu Yakub juga tidak pernah membayangkan akan hal ini terjadi di dalam kehidupannya. Yakub tidak pernah mengetahui apa dan bagaimana hidupnya ke depan, atau akan seperti apa jalan yang harus ia lalui di depan. Namun yang Yakub tahu, selama ia hidup, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhanlah yang harus ia jaga, sehingga berkat penyertaan Tuhan akan senantiasa menaunginya, juga menaungi kehidupan anak-anaknya. Terbukti dari Yusuf yang di pasal 46 sudah merencanakan, kalau Firaun nanya begini haruslah engkau jawab begini. Ternyata apa yang direncanakan oleh Yusuf terjadi, bahkan lebih daripada itu, tidak hanya memberikan tanah Goshen untuk boleh ditinggali oleh keluarganya, namun juga Firaun memperlihatkan sikap yang baik kepada keluarga Yusuf. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara juga saya di pagi hari ini tengah mengalami pergumulan hidup, tengah disibukkan dengan pikiran bagaimana caranya untuk boleh melalui atau keluar daripada pergumulan hidup yang saat ini tengah hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, atau kita juga merindukan akan kesembuhan sakit penyakit dan lain sebagainya. Mari kita senantiasa mengingat kasih karunia Allah yang selalu ada dan terus berlanjut. Kasih karunia Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Berbagai pergumulan hidup yang saat ini kita alami bukan menandakan bahwa kasih karunia dan penyertaan Allah usai dalam kehidupan kita, namun imani bahwa semua itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih taat dan setia dari hari ke hari. Kita tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka. Sehingga kita pun juga pasti mengetahui bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri menjalani semuanya, karena janji penyertaan Allah itu nyata dan sudah pasti. Kalau Allah yang berjanji, maka Ia pasti akan menepatinya. Tugas kita apa?
Tugas kita adalah sama seperti Yakub, sama seperti Yusuf, tetap setia dan bertekun sampai akhir, walau perjalanan yang kita tempuh itu tidak semulus jalan tol, walau lubang dan batu kerikil itu senantiasa ada di jalan yang kita lewati, namun hanya dengan tetap setia dan bertekun sampai akhir, maka Allah akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita dan kita akan boleh senantiasa diberkati sampai kita melihat dengan mata kepala kita sendiri janji Allah itu digenapi di dalam hidup kita. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doa kita itu memang lain. Namun tetaplah teguh memegang janji penyertaan Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, juga bagi keluarga kita. Percaya saja kepadanya, Ia selalu sanggup menghalau kabut yang tebal pergumulan kita. Selamat mensyukuri dan selamat menikmati hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kami, senantiasa membaharui kami, sehingga kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang dari hari ke hari semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai kami di sepanjang kami melakukan segala tugas aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.